dan kesedihan yang begitu mendalam dirasakan oleh sang kekasih saat mengungkapkan rencana pernikahannya dengan Melita Sidabutar kemarin. Ya, kekasih Melita, Glenn Immanuel mengungkapkan bahwa ia dan Melita rupanya sudah mendapat izin dari orang tua mereka pada tahun lalu untuk melangsungkan pernikahan di tahun depan. Namun siapa sangka rencana mereka berbeda dengan rencana Tuhan. Glenn pun harus menerima kenyataan pahit bahwa rencana indah itu pun hanya tinggal rencana yang akan ia kenang seumur hidupnya. Lantaran sang kekasih pun justru lebih dahulu dipanggil oleh Tuhan. Hal itu pun tentu saja menghadirkan duka yang teramat berat bagi orang tua Melita, keluarga, kerabat, dan juga sahabat. Bahkan, Ibunda Melita pun juga terlihat syok dan nyaris pingsan saat berada di sisi peti jenazah putrinya di rumah duka, hingga ia pun harus menggunakan kursi roda. Lantas, seperti apakah kisah pendeta Glenn soal rencana pernikahannya dengan Melita Sidabutar tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Duka cita atas meninggalnya adik kembar Melita Sidabutar, yaitu Melita Sidabutar kemarin, tak hanya menyelimuti keluarga, kerabat, dan juga sahabat, tapi juga kekasih mendiang, yaitu Pendeta Glenn Immanuel. Di tengah selimut duka mengiringi kepergian Melita untuk selama-lamanya, terungkap sebuah fakta bahwa ternyata Melita pun sudah merencanakan akan menggelar pernikahannya dengan kekasihnya seorang pendeta muda bernama Glenn Immanuel. Hal itu pun diungkapkan oleh Pendeta Glenn kemarin di rumah duka di hadapan keluarga dan juga para pelayat. Dengan berusaha tegar, Pendeta Glenn pun juga mengungkapkan bahwa ia dan Melita selama ini menjalin hubungan asmara yang membahagiakan. Karena merasa cocok, saling cinta, dan juga sayang, Glenn pun mengaku telah meminta izin orang tua Melita untuk membawa hubungan asmara mereka ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Bak gayung bersambut, rencana indah mereka pun direstui oleh kedua orang tua Melita, sehingga keduanya pun berencana menikah di tahun depan. Namun sayang, apa yang mereka sudah rencanakan berbeda dengan rencana Tuhan. Rencana pernikahan tersebut pun kandas karena Melita dipanggil lebih dahulu. Hal tersebut membuat Pendeta Glenn menangis. Selain menyayangi kekasihnya yang telah pergi selamanya, Pendeta Glenn juga merasa bangga dengan keteguhan hati kekasihnya selama hidup, yang dalam kondisi apapun tetap berusaha untuk melayani Tuhan. Saya bersyukur saya kenal Melita, kami jalanin hubungan yang membahagiakan. Awal tahun kemarin kami bertemu sama Papa dan Mama untuk minta izin. Tahun depan kami mau melangsungkan pernikahan, tapi Tuhan punya rencana yang lebih indah buat Melita. Dan Melita tidak sakit, Bapak Ibu. Melita sehat sempurna. Tapi sudah waktunya Melita untuk kembali untuk melayani di dalam kerajaan surga. Dan saya mewakili Om dan Tante, juga abang-abang yang hadir. Terima kasih banyak Bu dan empati semua yang hadir pada hari ini. Dan saya percaya Melita bahagia, dan kami pun harus bahagia. Setiap karya, setiap pelayanan, setiap dedikasi yang telah Melita berikan di masa-masa sulitnya beberapa waktu lalu, tetap dia mau melayani Tuhan. Banyak berdebat, pakai kursi roda, sampai akhirnya Om Tante minta tolong saya untuk ngomong sama bicara sama Melita.
kursi roda. Tapi akhirnya dia mau untuk ikutin supaya dia bisa tetap pelayanan. Dan sangat bangga atas dedikasinya buat melayani Tuhan. Dan biarlah sampai nanti, sampai selamanya kita mengenang Melita. Dan Tuhan memberkati kita semua. Ibunda Melita Sidabutar pun juga terlihat syok. Tubuhnya pun lunglai, nyaris tidak kuat lagi untuk berdiri ataupun untuk duduk. Ia pun seakan tidak percaya bahwa hanya 4 tahun pasca putri kembarnya yang sulung, Melisa Sidabutar, dipanggil oleh Tuhan pada tanggal 8 Desember 2020. Kini giliran putri kembarnya yang bungsu kembali dipanggil Tuhan. Air mata sang bunda pun tidak tersisa lagi, mengering saking dalamnya kesedihan yang ia rasakan. Ibunda mendiang pun nyaris jatuh, dan ia pun susah untuk berjalan lagi sehingga harus menggunakan kursi roda. Dan kini kedua putri kembarnya yang selama ini dititipkan kepadanya dan sang suami telah diambil semuanya oleh Tuhan. Bapak Ibu sudah melihat bisa langsung jalan, itu sudah kalian ikuti, mari terus berjalan. Kehilangan putri tercintanya yang begitu cantik dan jelita, dan hidupnya pun dipersembahkan untuk melayani Tuhan melalui karunia suaranya yang begitu syahdu, membuat sang ayah pun tampak dirundung rasa duka yang amat dalam. Tangisnya pun pecah ketika kerabatnya melayat ke rumah duka. Sang ayah pun hanya bisa meratap bersama sang istri yang tampak begitu syok dan nyaris pingsan saat berada di sisi peti jenazah putri mereka.
Meninggalnya Melita Sidabutar menghadirkan pukulan teramat berat bagi kakak laki-lakinya. Hal itu pun diungkapkan oleh kakak Melita bernama Ronald. Ia pun mengaku sangat kehilangan dan begitu syok saat kehilangan adik kembarnya. Menyusul kakak kembarnya, Melisa Sidabutar yang lebih dahulu dipanggil Tuhan pada tahun 2020 silam di tanggal yang sama, yaitu di tanggal 8. Namun di bulan berbeda, yaitu Desember. Selain itu, sang kakak pun juga mengungkapkan rencana prosesi pemakaman atas jenazah adiknya yang akan dilakukan pada hari Kamis, 11 April 2024. Lantas benarkah jenazah Melita pun akan dimakamkan satu kuburan dengan kakak kembarnya Melisa Sidabutar di tempat pemakaman umum Pedurenan kawasan Mustika Jaya Bekasi? Saya sangat mencintai adik saya. Kita semua kehilangan. Iya, kita semua sangat kehilangan. Benar-benar sedih. Jadi saya juga sendiri kalau misalkan ditanya, saya juga bingung mau jawab apa. Karena jujur kan namanya juga dari pihak keluarga masih bingung untuk menjawab ini itu. Tapi yang jelas saya sangat sedih dan minta tolong untuk rekan-rekan media bantuannya dalam doa aja. Yang pasti harinya hari Kamis. Untuk tempatnya nanti mungkin akan kita infokan lagi ya. Mohon dukungan doa dan juga dukungan buat keluarga daripada Melita Sidabutar. Tuhan memberkati semuanya. Mohon doa. Diagnosa dokter sih gagal jantung. Itu dari dokternya. Lagi nggak banyak aktivitas sih, lagi bed rest aja. Dirawat di Eka Hospital tadi pagi, nggak lama lalu berpulang. Mewakili keluarga ingin memberikan statement bahwa memang benar Melita telah berpulang tadi pagi, kurang lebih jam 10 pagi. Jadi untuk itu, untuk sekarang keluarga yang ditinggalkan kami sih masih merasa sedih. Mengejutkan, pengakuan kekasih Melita Sidabutar bernama Pendeta Glenn bahwa ia dan Melita sudah sepakat untuk menggelar pernikahan di tahun depan. Lantas, seperti apa pula sosok Melita di mata para sahabat dan teman-temannya? Halo, nama saya Raden Raka Deniswara Putra Permana. Saksikan Indasi Investigasi yang tayang 5 kali sehari. Jangan lupa like, follow, dan subscribe ya guys. Dadah! Duka begitu mendalam dirasakan oleh sang kekasih Pendeta Glenn Immanuel saat mengungkapkan rencananya dengan Melita untuk menggelar pernikahan di tahun depan, di mana kini hanya tinggal rencana yang tidak bisa terrealisasi. Seperti para sahabat mengenang sosok Melita melalui kebaikan yang telah ia taburkan selama hidupnya. Ya, di mata para sahabat, adik kembar mendiang Melisa Sidabutar ini adalah sosok perempuan yang cantik dan baik hati, seperti almarhumah kakaknya. Kebaikan itu pun juga terlihat dari cara Melita saat menanggapi bullying yang diterimanya. Seperti diungkapkan oleh para sahabatnya, Melita pun tidak membalas bullying yang dialamatkan kepada dirinya, tapi ia pun justru memaafkan mereka. Jadi sebelumnya saya sama Melisa juga, jadi mereka benar-benar anak yang baik banget dari mereka kecil, mereka nyanyi bareng, saya ngomongnya sampai merinding sih, karena mereka benar-benar baik banget orangnya, pure banget, melayani Tuhan dan ngeliat mereka sedih banget sih gitu, apalagi dengan kondisi di mana saat ini orang banyak tahu bahwa apa yang dialamin karena kebaikan Tuhan kan, dan ini benar-benar suatu hal yang keluarganya juga alamin luar biasa sih, aku juga nggak bisa ngomong sih. Dan orangnya benar-benar baik, pure, tulus, cari Tuhan banget, dan pasti dia caring sama orang-orang juga sih. Dia tuh suka pernah ada yang bully dia, terus kadang dia suka lapor ke aku, cerita, ya aku berusaha untuk menguatkan dia secara sisi dari firman Tuhan sih. Supaya dia juga bisa makin ongoing, karena pasti bully selalu ada kan gitu. Jadi dia berusaha untuk kayak sharing, karena agak susah juga sih kadang orang kalau mau cerita masalah kan nggak semua orang mau terbuka kayak gitu sih.
Kalau kesibukannya Melita tuh belakangan lagi banyak pelayanan kesaksian, nyanyi di gereja-gereja. Jadi memang dari story-nya sendiri kita bisa lihat kan. Jadi pelayan dari satu gereja ke gereja lain, kesaksian untuk cerita hidupnya soal saudara kembarnya yang waktu itu meninggal juga sebelumnya. Jadi itu juga jadi kesaksiannya dia untuk memberkati orang. Jadi setiap dia ke gereja untuk memberkati dan pujian penyembahan. Dan memang dia kan nyanyinya nyanyi rohani ya. Jadi memang penyembahan dan pujian untuk Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Sahabat pun juga memuji sifat Melita Sidabutar sebagai seorang yang tulus dalam berteman, ceria, dan mempersembahkan hidupnya untuk melayani Tuhan Yesus melalui lagu-lagu pujian dan juga penyembahan yang ia suguhkan kepada Tuhan. Ketulusan dan kebaikan hati Melita merupakan pancaran kebaikan yang ia teladani dari Tuhan. Dia kayaknya nggak nunjukin sakitnya ya. Jadi kalau mungkin dia kecapean atau gimana, bener-bener dia cheerful, jadi nggak kelihatan sakitnya. Iya, mau rilis lagu baru. Itu menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Semuanya intinya lagunya tentang kebaikan Tuhan, semuanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Sebenarnya semua lagu Melita itu literally kesaksian Melita. Karena mungkin kalau flashback dari Melisa meninggal, terus ada album dari Melita, itu kesaksiannya Melita gitu. Jadi kalau dibilang powerful, buat aku pribadi itu berdampak gitu. Karena aku tahu gimana patah hatinya kita semua orang, teman-teman pelayanannya, keluarganya, dan gimana dia overcome the grief-nya dia gitu kan. Terus sampai hari ini dia keluarin album itu, semuanya itu based on kesaksiannya dia gitu. Kalau dia nggak bisa cerita, dia tuangin semuanya lewat lagu gitu. Jadi kalau ditanya apa sih achievementnya dia yang pengen dia banget gitu, yang dia pengen setahu aku ya satu-satunya buat kemuliaan nama Tuhan, semuanya tuh buat Tuhan gitu. Yang dia tahu biar Tuhan seneng, suka-sukanya Tuhan aja gitu. Doanya pasti Melita udah bersama Tuhan, yang pasti keluarga yang ditinggalkan juga Tuhan akan berikan penghiburan yang pasti luar biasa lah untuk penghiburan. Karena ini papa mamanya pasti terpukul, kakak-kakaknya juga terpukul, jadi aku rasa ya berharap yang terbaik buat Melita, udah bersama dengan Melisa, ya Sani, surga udah punya seorang penyanyi, dua penyanyi yang luar biasa, dan mereka pasti akan penyanyi yang luar biasa sih untuk di surga sih ya pasti. Terungkap sosok Melita Sidabutar di mata para sahabat dan teman-temannya. Lantas, seperti apakah momen ketika Melita Sidabutar mengungkapkan keyakinannya bahwa ia akan bertemu kembali dengan mendiang Melisa, kakak kembarnya di surga, di mana kini justru menjadi kenyataan. Halo, saya King Saiful Jamil, jangan lupa saksikan Intens. Dari Senin sampai Sabtu, satu hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di-subscribe ya. Hanya Intens Investigasi. Beberapa hari pasca ditinggal pergi oleh kakak kembarnya Melisa Sidabutar di tahun 2020 silam, Melita pun sempat mengungkapkan keyakinannya jika hidup di dunia hanyalah sementara. Karena itulah, ia pun juga percaya jika semua yang dimilikinya saat ini adalah milik Tuhan. Pemikiran inilah yang membuat kedua saudara kembar ini pun selalu mengutamakan pelayanan dalam hidupnya yang terus dijalani meski dalam kondisi lelah. Selain itu, Melita pun merasa yakin bahwa suatu saat nanti dirinya pun akan kembali bertemu dengan Melisa di surga. Dan apa yang diungkapkan Melita 4 tahun lalu kini menjadi kenyataan. Ketika kemarin, ia pun kembali ke hadirat Tuhan. Kalau misalnya dibilang mau sampaikan sesuatu, ya aku sayang kakak gitu. Kakak sayang aku sayang kakak. Kita semua sayang gitu. Udah gitu doang. Tuhan Yesus sayang juga kok. Udah selalu kayak gitu. Selalu bilang, aku kayaknya udah sharing di mana-mana. Melisa selalu bilang, apa sih yang mau dicari di dunia ini? Itu yang selalu di-remind sama keluarga, sama kita-kita, apa sih yang mau dicari di dunia ini, atau juga nanti semua punya Tuhan kok. Jadi memang anaknya sedalam itu gitu, sedip itu, sama hati dia, sama pelayanannya gitu.
Aku sendiri amazed kembarannya yang udah bareng sama dia terus. Tapi dia punya hati yang murni sih. Punya hati yang sayang gitu, yang mencintai, yang mau ngerangkul gitu sih. Jadi kenapa aku damai, kenapa aku recovernya cepet, karena aku tahu dia udah sama Tuhan Yesus, sudah situ doang. Mungkin lebih menghargai pelayanan lagi ya, lebih ke situ gitu. Lebih sadar lagi kalau hidup tuh sementara aja, udah di situ doang. Tetap harus Tuhan Yesus lah yang kita pandang. Toh juga nanti kita, ini sebenarnya waktu aja sih, nanti kita juga masing-masing balik kok. Karena Tuhan Yesus, kita sampai sekarang masih bisa di sini, masih ada, semua karena Tuhan Yesus. Nanti toh juga balik kok. Melisa ada di hati aku, ada di hati papa mama, abang-abang aku, di hati setiap orang yang sayang sama Melisa. Iya dong, harus berserah sama Tuhan. Karena hidup harus lanjut. Selama Tuhan masih kasih waktu, kita harus pergunakan dengan sebaik-baiknya, dengan benar. Karena hidup cuma sekali, harus dijalani dengan benar. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.